Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita semua selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Diberikan nikmat sehat walafiat serta dimudahkan segala urusannya. Amin ya Robbal 'Alamin. Kesempatan kali ini Mimin akan membagikan satu cerita misteri. Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Langkah kaki Ratna berhenti di depan sebuah rumah berwarna abu dengan pagar besi yang sedikit berkarat. Ia menatap sejenak layar ponselnya, memastikan alamat yang dikirimkan tadi siang benar adanya. Jalan Melati nomor 7. Benar, rumah itu terlihat biasa saja. Namun ada sesuatu yang terasa berbeda. Mungkin karena cat dindingnya yang mengelupas, atau halaman yang tampak jarang dirawat. Udara sore yang lembab membuat aroma tanah basah bercampur dengan bau samar lumut dari dinding luar. Ratna menarik nafas dalam, menenangkan dirinya. Sejak memutuskan menjadi guru privat, ia sering datang ke rumah orang-orang yang bahkan baru dikenalnya lewat telepon atau pesan singkat. Biasanya tidak ada masalah, hanya sedikit canggung di awal. Namun entah mengapa, kali ini ada perasaan yang tidak bisa dijelaskan. Semacam tekanan halus yang menempel di kulit, membuat bulu kuduknya meremang. Belum sempat ia mengetuk, pagar berdecit pelan, terbuka dari dalam. Seorang pria muncul, tinggi, berkulit pucat dengan rambut hitam yang rapi, sedikit lebih panjang di bagian belakangnya. Matanya tajam, namun tampak seperti menyimpan kelelahan yang lama. Ratna. Suaranya dalam tapi agak terputus-putus, seperti jarang digunakan untuk berbicara lama-lama. Ratna tersenyum sopan. Iya, Pak Ardiansah. Saya guru privat yang Bapak hubungi. Pria itu mengangguk kecil, lalu memberi isyarat untuk masuk. Silakan, maaf, rumah saya agak berantakan. Suaranya kini lebih datar, tapi ada nada yang tak bisa Ratna tafsirkan. Semacam campuran antara gugup dan terlihat hati-hati. Begitu melangkah masuk, Ratna merasakan hawa rumah itu berbeda. Tidak ada pendingin ruangan, namun udara di dalam terasa dingin, hampir lembab. Bau kayu tua bercampur dengan sedikit aroma besi yang samar, seperti rumah yang jarang dibuka jendelanya. Ruang tamu tampak sederhana, sofa tua berwarna coklat, meja kaca dengan sedikit debu, dan rak buku di pojok yang penuh tapi acak. Mereka berjalan ke ruang belajar kecil di sebelah kiri. Sebuah ruangan dengan satu meja panjang dan kursi tunggal di ujungnya. Biasanya, saya di sini belajar sendiri, kata Ardiansah sambil menarik kursi untuk Ratna. Matanya memperhatikan Ratna sedikit lebih lama dari yang seharusnya, membuat Ratna merasa harus tersenyum sebagai penetral suasana. Pelajaran berlangsung seperti biasa pada awalnya. Ratna menjelaskan konsep dasar bahasa Inggris yang diminta, sementara Ardiansah mencatat dengan rapi. Namun beberapa kali Ratna mendapati tatapan pria itu tertuju langsung ke wajahnya, bukan ke buku atau papan tulis kecil yang ia bawa. Tatapan itu bukan sekedar memperhatikan, tapi seperti sedang mengukur, menghafal setiap detail. Saat mata mereka bertemu, Ardiansah buru-buru memalingkan wajah, pura-pura memeriksa catatan. Ratna mencoba mengabaikan hal itu. Sebagai guru privat, ia sudah terbiasa menghadapi murid dengan berbagai sifat. Mulai dari terlalu diam, terlalu banyak bertanya, hingga terlalu ramah. Ia memilih fokus pada materinya, menyelesaikan sesi pertama tanpa banyak basa-basi. Ketika jam menunjukkan pukul 5 sore, Ratna menutup bukunya. Baik Pak Ardiansah,
untuk pertemuan pertama sudah cukup. Minggu depan kita lanjut ya. Ardiansa mengangguk pelan. Tentu. Mau minum teh dulu? Tanyanya sambil melangkah ke arah dapur. Tawaran itu terdengar kaku, seperti diucapkan setelah berpikir terlalu lama. Ratna sempat ingin menolak, tapi ia merasa tidak enak hati. Baiklah, sebentar saja ya Pak. Jawabnya dengan sopan. Ia menunggu di ruang belajar, mendengar suara gelas dan sendok dari arah dapur. Ada jeda beberapa menit sebelum Ardiansah kembali dengan 2 cangkir teh di atas senampan. Ini, silakan diminum. Ucapnya sambil meletakkan cangkir di depan Ratna. Uap panas mengepul, aroma teh melati menyebar memenuhi udara. Ratna tersenyum, mengucapkan terima kasih, lalu menyeruput sedikit. Hangatnya teh seharusnya membuat nyaman, tapi justru ada rasa getir yang aneh di ujung lidahnya. Ratna mengerutkan kening, berusaha memastikan apakah itu karena jenis tehnya, atau hanya sugesti dari pikirannya yang sejak awal merasa canggung. Namun sebelum ia sempat memikirkan lebih jauh, kepalanya terasa berat. Penglihatan mulai berputar, dan suara Ardiansah terdengar semakin jauh. Ia sempat melihat wajah datar itu. Tidak terkejut, tidak panik, hanya menatap. Pak Ardi, suaranya serak, terputus di tengah. Cangkir hampir terlepas dari tangannya sebelum disambar cepat oleh Ardiansah. Lantai seperti berguncang, atau mungkin itu kepalanya yang kehilangan keseimbangan. Dunia seakan berputar dalam lingkaran yang pekat, dan satu-satunya hal terakhir yang ia ingat adalah tatapan mata pria itu, yang terlalu tenang untuk seseorang yang baru saja melihat tamunya pingsan. Ratna terjaga dengan nafas terengah. Kesadarannya kembali secara tiba-tiba, seperti ditarik paksa dari mimpi buruk. Namun begitu matanya terbuka, ia sadar mimpi itu mungkin terasa lebih baik dibanding kenyataan yang kini ia hadapi. Tangannya tidak bisa bergerak. Pergelangannya diikat erat dengan tali tambang kasar yang menggigit kulitnya. Ia duduk di sebuah kursi kayu keras. Punggungnya menempel pada sandaran dinding yang tidak nyaman. Kaki-kakinya pun terikat pada kaki kursi, menyisakan hanya sedikit ruang untuk mengeliat. Saat ia mencoba bersuara, bibirnya terasa tertarik kencang. Lakban abu-abu menutup mulutnya rapat, membuat hanya suara gumaman serak yang keluar. Ia mengerjap, mencoba melihat sekeliling. Pencahayaan redup dari satu bolam kuning yang menggantung di langit-langit membuat ruangan itu tampak lebih suram. Udara di sekitarnya lembab, bercampur aroma tanah basah, semen, dan sesuatu yang samar-samar, seperti karat logam. Setelah beberapa detik, Ratna sadar ia berada di sebuah ruang bawah tanah. Dinding bata sebagian tertutup lumut tipis. Sementara lantai semen dingin dipenuhi bercak-bercak yang tak jelas asalnya. Ketakutan langsung menyergap, membuat tubuhnya meronta. Kursi bergeser sedikit, kaki kayu berdecit di atas lantai. Namun tali itu terlalu kuat, dan setiap gerakan hanya menimbulkan perih di pergelangan tangannya. Ada suara langkah dari sudut ruangan. Perlahan Ardiansah muncul dari balik bayangan, membawa sesuatu di tangannya, sebuah sekop berwarna keperakan yang ujungnya masih menempel sedikit tanah kering. Wajahnya tenang, hampir datar, seperti seseorang yang sedang bersiap berkebun, bukan menyandra seseorang perempuan di ruang bawah tanah. Ah, kamu sudah sadar. Suaranya terdengar ringan, nyaris ramah. Namun ada nada lain di bawahnya, dingin, seperti lapisan es yang menyembunyikan sesuatu yang jauh lebih tajam. Ia meletakkan sekop di dinding,
lalu menarik kursi kecil di depannya dan duduk tepat berhadapan dengan Ratna. Ratna mengeliat, mencoba berkata-kata di balik lakban. Matanya memancarkan protes dan ketakutan. "Tenang, jangan bergerak dulu. Aku cuma butuh bicara," ucapnya, menundukkan kepala sejenak sebelum mengangkat pandangan lurus ke wajah Ratna. "Kamu tahu, kamu mirip sekali dengannya." Ia tersenyum tipis, senyum yang lebih menyerupai tarikan otot kaku daripada ekspresi kebahagiaan. "Namanya Dina. 10 tahun lalu, dia duduk di kursi yang sama, di tempat yang sama, dengan tatapan yang sama, seperti kamu sekarang. Mata yang memohon, tangan yang berusaha lepas." Ardiansa mendekat, suaranya merendah, seperti bisikan yang hanya beberapa inci dari telinga Ratna, dan suara yang sama. Sayangnya, dia juga tidak bisa bicara banyak. Ratna menoleh, mencoba menjauh dari nafas dingin yang menyentuh pipinya. Jantungnya berdegup begitu keras hingga ia yakin suara itu terdengar di seluruh ruangan. Ia mengguncang-guncang kursinya, memaksa tali bergeser. Tapi semakin keras ia bergerak, semakin sakit yang ia rasakan. Ardiansa berdiri, berjalan di sudut ruangan, di mana beberapa karung semen dan tumpukan batu bata sudah tersusun. Di sampingnya ada ember berisi adukan basah, dengan sekop menancap di dalamnya. Ia menggulung lengan kemejanya, memperlihatkan lengan yang kurus namun berotot. Hasil pekerjaan fisik yang jelas bukan baru pertama kali dilakukannya. "Aku pernah janji, aku akan menutup semuanya. Menutup suara, menutup kenangan, menutup rasa bersalah itu." Ia menoleh, memandang Ratna yang kini membeku di kursinya. "Tapi kamu datang, Ratna. Kamu datang membawa wajah yang sama, suara yang sama. Dan aku tidak bisa lagi membedakan." Ardiansa mulai mengambil batu bata satu persatu, menyusunnya ke dinding yang sudah disiapkan. Setiap adukan terdengar seperti dentuman palu di kepala Ratna. Ia tahu apa yang akan terjadi. Ini bukan sekedar ancaman. Pria itu benar-benar berniat mengurungnya di balik dinding. Ratna meronta lebih keras, tubuhnya miring ke satu sisi, hingga kursi perlahan terbalik. Nafasnya tersengal, mata memanas oleh air mata yang menekan keluar. Ia berteriak di balik lakban. Suaranya hanya terdengar seperti erangan binatang yang terluka. Ardiansa berhenti sejenak, menatap Ratna dengan ekspresi iba, atau mungkin hanya kebingungan yang singkat. "Aku tidak ingin ini terasa salah, Ratna. Aku cuma ingin tenang. Kau paham?" Suaranya bergetar sesaat, namun segera kembali datar. Ia melanjutkan pekerjaannya. Bata demi bata, semen demi semen. Waktu berjalan lambat. Suara adukan dan susunan bata menjadi irama yang menyesakan. Ratna ini hanya bisa menangis di balik lakban. Tubuhnya lemas karena perjuangan yang sia-sia. Setiap kali ia menoleh, dinding itu semakin tinggi, menutup celah cahaya dan udara. Rasanya seperti melihat peti mati yang perlahan-lahan dibuat di hadapannya. Dan untuknya, Ardiansa bekerja tanpa henti. Peluh menetes di keningnya, namun ia tidak berhenti. "Kamu harus mengerti, aku juga korban. Dia meninggalkanku begitu saja. Aku tidak bisa membiarkan itu lagi. Aku tidak akan membiarkan itu terjadi lagi." Kata-katanya pecah menjadi gumaman tak jelas, seperti ia berbicara kepada seseorang yang tidak berada di sana. Ratna mencoba satu perlawanan terakhir, menggeser kursi dengan hentakan kuat. Kursi itu benar-benar terguling ke samping, membuat kepalanya membentur lantai dengan bunyi keras. Pandangannya berputar,
Bintang-bintang hitam menghiasi penglihatannya. Namun ia masih sadar, masih mendengar suara bata yang kini terdengar lebih jauh. "Jangan begitu, ini akan selesai sebentar lagi." Suara Ardiansah terdengar kini lebih dekat, seperti ia berdiri tepat di atas Ratna yang terbaring miring. Ia memutar kursi ke posisi semula dengan tenaga kasar, mengikat ulang tali yang mulai longgar. Ratna mengerang, matanya memohon, tapi laki-laki itu tidak melihatnya sebagai korban, hanya sebagai bayangan masa lalu yang datang menghantui. Suara bata terakhir dipasang. Adukan terakhir menghaluskan lapisan semen, dan Ardiansah berdiri, menatap hasil pekerjaannya. Sebuah dinding baru, rapi, lurus, tanpa celah, menyembunyikan Ratna yang terikat di kursi di baliknya. Suara nafas Ratna, teriakan yang terendam lakban, semua hilang di balik lapisan bata dan semen yang kokoh. Dunia di sisi Ardiansah menjadi hening, kecuali degup jantungnya sendiri yang kian tenang. Ia menatap hasil kerja tangannya dengan ekspresi lega yang dingin. Senyum kecil muncul di wajahnya. Akhirnya, gumamnya, di sisi lain dinding, Ratna hanya bisa merasakan gelap dan pengap. Suara terakhir yang ia dengar adalah gemercik semen yang menutup ruang hidungnya. Keesokan paginya, ia kembali pada rutinitas yang selama ini ia jalani. Bangun pukul 6, menyeduh kopi hitam, membaca koran lusuh yang sudah bertahun-tahun berlangganan, lalu duduk di teras rumah yang berdebu. Dari luar rumah itu tampak seperti hunian tua yang masih dihuni seorang pria yang cukup rapi. Meski jelas-jelas jarang mendapat sentuhan kasih sayang seperti rumah kebanyakan. Tetangga yang melintas hanya mengangguk singkat atau pura-pura sibuk dengan ponsel mereka. Ada yang menggumam pelan tentang bagaimana Ardiansah jarang bersosialisasi. "Orangnya pendiam ya," bisik seorang ibu rumah tangga ke temannya saat berjalan pagi. "Tapi kemarin ada tamu perempuan muda, tapi kok nggak pernah keluar lagi ya?" Temannya hanya mengangkat bahu. Meski ada bisik-bisik seperti itu, tak seorang pun yang benar-benar berani menanyakan Ardiansah secara langsung. Ia memang dikenal sopan, tidak pernah membuat masalah, dan selalu menjawab salam dengan senyum singkat. Kecurigaan hanya mengendap seperti debu yang menempel di udara, terasa tetapi tidak pernah benar-benar mengganggu. Hari-hari berlalu, Ardiansah mencoba mengisi waktu dengan membersihkan beberapa bagian rumah, tapi ia tidak pernah menyentuh ruang bawah tanah itu. Setiap kali melintas di depan pintunya, ada sensasi dingin menjalar di tengkuknya. Namun ia mengabaikannya, menganggap itu hanya efek dari kenangan yang ingin ia kubur selamanya. Namun rumah itu tampaknya punya rencana lain. Awalnya hanya perubahan kecil. Dinding kamar tidur Ardiansah yang semula kering mulai terasa lembab, terutama di satu sisi yang menempel dengan ruang bawah tanah. Sentuhan pada permukaan catnya meninggalkan rasa dingin yang seperti merayap ke tulang. Ia mengira itu masalah pipa atau kebocoran, tapi setelah memeriksa, tidak ada sumber air di dekatnya. Kemudian muncul bau samar yang awalnya hanya tercium ketika malam tiba. Aroma besi yang khas seperti darah yang menempel pada logam menyusup perlahan ke udara rumah. Ardiansah membuka jendela lebar-lebar, berharap sirkulasi udara akan menghilangkannya. Namun anehnya, bau itu selalu kembali, lebih pekat, ketika ia mencoba untuk tidur. Suatu malam ketika hujan turun deras, Ardiansah terbangun oleh suara samar dari arah dinding kamar. Seperti sesuatu yang mengetuk pelan, tidak teratur. Ia duduk tegak di tempat tidur, menajamkan telinga, memastikan bahwa itu bukan suara hujan atau cabang pohon yang menabrak genteng. Tapi tidak, suara itu datang dari dalam rumah, dari balik dinding.
Ardiansa menyalakan lampu dan mendekat ke dinding. Ia menempelkan telinga, namun suara itu menghilang begitu saja, menyisakan keheningan yang justru terasa lebih berat. Pipa, mungkin pipa. Gumamnya sendiri, berusaha mencari penjelasan yang logis. Malam-malam berikutnya, suara itu kembali. Tidak hanya ketukan, tapi juga bunyi samar, seperti gesekan, atau kadang panas. Ardiansa duduk di kursinya, memejamkan mata, menutup telinga dengan kedua tangan. Ini cuma imajinasi. Bisiknya berulang-ulang. Tapi bahkan saat ia menutup telinga, ia masih bisa merasakan getaran halus dari dalam dinding. Seolah sesuatu atau seseorang berusaha keluar. Pagi-pagi ia sering menemukan barang-barangnya berpindah tempat. Gunting yang biasanya disimpan di meja dapur, tiba-tiba ada di rak buku ruang tamu. Cangkir kopi yang ia pastikan telah dicuci semalam, muncul kotor di wastafel. Ardiansa menyalahkan dirinya sendiri, menganggap itu akibat kurang tidur. Namun dalam hati kecilnya ada ketakutan yang sulit ia buang. Tetangga mulai memperhatikan perubahan pada dirinya. Pak Ardi makin pucet ya wajahnya, komentar seorang bapak tua saat mengobrol di warung. Seperti orang kurang tidur, matanya cekung gitu. Yang lain menimpali dengan suara pelan. Atau jangan-jangan dia simpan sesuatu ya? Mereka tertawa kecil. Namun dalam tawa itu ada ketidaknyamanan yang nyata. Suatu sore seorang anak kecil yang bermain bola di depan rumah Ardiansa bersumpah melihat bayangan perempuan berdiri di jendela lantai 2. Padahal semua tahu Ardiansa tinggal sendirian. Ketika anak itu bercerita pada ibunya, sang ibu hanya menatap rumah itu sejenak sebelum menarik anaknya pulang cepat-cepat. Meski tanda-tanda aneh semakin jelas, Ardiansa memilih mengabaikannya. Ia membeli pewangi ruangan untuk menutupi bau besi, mengecat ulang dinding yang lembab, dan menyalakan radio setiap malam agar suara-suara samar itu tertutup musik. Tapi tidak ada yang benar-benar berubah. Bau itu tetap ada. Cat baru mulai mengelupas dalam hitungan hari, dan radio sering mati sendiri di tengah malam tanpa alasan jelas. Suatu malam ia berdiri di depan cermin kamar mandi, menatap wajahnya sendiri. Mata cekung, kulit pucat, garis-garis kelelahan begitu jelas. Ini cuma rumah tua, aku cuma perlu tidur, katanya pada pantulan yang tampak lebih asing daripada dirinya sendiri. Ia mencoba meyakinkan diri, tetapi suara samar yang kembali muncul dari arah dinding membuatnya menutup mata erat-erat. Rumah itu kini seperti makhluk hidup yang bernafas bersama ketakutannya. Namun Ardiansa tetap bertahan, menolak meninggalkan rumah yang ia anggap sebagai satu-satunya tempat di mana ia bisa hidup tenang. Baginya semua suara, semua bau, semua tanda aneh hanyalah pengingat masa lalu yang harus ia kubur. Dan seperti malam-malam sebelumnya, ia mematikan lampu, menarik selimut, dan memaksa matanya terpejam. Sementara di balik dinding yang dingin dan lembab, sesuatu yang terkunci tidak pernah benar-benar diam. Waktu terus berjalan. Tahun telah berganti dan dunia semakin modern. Sepeda listrik berseliweran di jalan raya. Gedung-gedung tinggi semakin menjulang dan teknologi mengatur hampir setiap detik kehidupan orang-orang di luar sana. Namun di Jalan Melati nomor 17, waktu seperti berhenti. Rumah tua milik Ardiansa tetap berdiri dengan warna cat yang semakin kusam. Dindingnya mulai retak di beberapa sisi, dan halaman depannya dipenuhi rumputan liar yang tidak pernah dipangkas. Ardiansa kini berusia 58 tahun. Rambutnya memutih di beberapa bagian. Wajahnya dipenuhi garis-garis halus yang tidak hanya berasal dari usia, tapi juga beban hidup yang panjang dan sunyi. Ia masih tinggal sendirian, tidak menikah, tidak punya keluarga.
yang datang menjenguk. Dari luar ia tampak seperti pria pensiunan yang hidup tenang. Setiap pagi menyapu halaman, setiap sore duduk di kursi goyang teras sambil menyeruput kopi. Tetangga baru yang tidak mengenal sejarah rumah itu menganggapnya sekedar orang tua yang pemalu, tapi tidak berbahaya. Namun di balik pintu rumah itu, suasana jauh dari kata tenang. Sejak beberapa bulan terakhir, tidur Ardiansah tidak pernah benar-benar lelap. Setiap malam, mimpi yang sama datang menghantui. Dirinya berdiri di ruang bawah tanah, menatap dinding bata yang dulu ia bangun dengan tangannya sendiri. Dalam mimpi itu, dinding itu selalu bergetar, lalu retak sedikit demi sedikit, hingga akhirnya runtuh. Memperlihatkan Ratna duduk di kursi yang sama, seperti 22 tahun lalu. Rambutnya kusut, kulit pucat, mata menatapnya dengan pandangan kosong yang menusuk. Ardiansah. Suara itu selalu muncul. Serak tapi jelas memanggil namanya berulang-ulang. Sampai ia terbangun dengan keringat dingin membasahi tubuh. Awalnya ia menganggap itu hanyalah rasa bersalah yang tertunda. Sebuah memori yang lama-lama akan pudar. Namun mimpi itu tidak hilang. Malah semakin jelas, seolah ada detail baru setiap kali tatapan Ratna yang lebih hidup. Suara rantai dari kursi yang ia tahu tidak pernah ada di kenyataan. Bahkan bau tanah basah yang menyengat sampai ke lubang hidungnya saat ia membuka mata. Siang hari pun tidak memberinya ketenangan. Beberapa kali Ardiansah menemukan barang-barangnya berpindah tempat tanpa ia sadari. Sapu yang biasanya digantung di belakang pintu tiba-tiba ada di dapur. Jam dinding yang mati bertahun-tahun suatu pagi tiba-tiba berdetak kembali dengan jarum yang bergetar mundur. Ia juga mendengar langkah kaki di lorong rumah pada tengah malam. Bukan langkah pelan, tapi langkah berat, seperti seseorang yang menyeret kaki. Ketika ia keluar kamar untuk memeriksa, lorong selalu kosong. Hanya udara dingin yang seolah mengikuti kemanapun ia pergi. Tikus, katanya pada diri sendiri, mencoba rasional. Tapi tikus tidak pernah membuat suara yang bisa begitu jelas dan mengikuti irama seperti langkah manusia. Suara itu semakin sering muncul ketika malam sunyi, terutama saat listrik padam sebentar karena gangguan. Pernah suatu malam listrik padam beberapa detik dan ketika kembali menyala, ia mendapati kursi kayu di ujung lorong menghadap ke arahnya. Padahal ia yakin kursi itu selalu menempel ke dinding membelakangi lorong. Rumah itu sendiri seperti menua lebih cepat daripada dirinya. Cat dinding terus mengelupas, walaupun sudah ia perbaiki setahun sekali. Jendela kayu lapuk dan pintu ruang bawah tanah berderit setiap kali ia melewatinya. Meski tidak pernah ia buka lagi sejak hari itu. Ia mengunci pintu dengan gembok, menyimpan kuncinya di laci yang jarang ia sentuh. Namun entah mengapa, setiap beberapa bulan gembok itu selalu ditemukan terbuka, seolah ada yang keluar dari dalam. Ardiansah mencoba mengisi kesunyiannya dengan hal-hal sederhana. Menanam beberapa tanaman pot, membeli televisi baru, bahkan belajar menggunakan ponsel pintar. Tapi malam selalu datang dengan gangguan yang sama, mimpi Ratna, suara langkah, dan kini bisikan samar yang terkadang memanggil namanya dari ujung lorong. Kadang ia merasa seperti tidak benar-benar sendirian di rumah itu. Ada saat-saat ketika ia berdiri di dapur dan merasakan seolah ada seseorang yang mengawasi dari belakang. Saat ia menoleh, tentu tidak ada siapa-siapa. Tapi rasa itu nyata. Tekanan di udara, bulu kuduk yang berdiri, dan detak jantung yang tiba-tiba meningkat. Tetangga lama yang masih ingat cerita bertahun lalu sering saling bertukar pandang ketika melewati rumah Ardiansah. Kok rumah itu nggak pernah dijual ya? Tanya seorang bapak kepada istrinya suatu sore. Padahal kalau direnovasi sedikit bisa bagus.
Istrinya hanya menggeleng, menatap rumah itu dengan ekspresi enggan. Ah, jangan bahas, nanti malah kebawa mimpi lagi. Beberapa anak kecil menghindari bermain terlalu dekat ke halaman rumah itu. Mereka mengatakan pernah mendengar suara perempuan menyanyi dari dalam saat Ardiansa pergi belanja. Tidak ada yang tahu pasti apakah itu hanya cerita anak-anak yang imajinatif atau sesuatu yang benar-benar terjadi. Ardiansa mencoba menepis semua tanda-tanda itu, meyakinkan dirinya bahwa ini hanya permainan pikiran akibat terlalu lama hidup sendiri. Tapi jauh di dalam hati, ia tahu ada sesuatu yang tidak pernah pergi. Sesuatu yang ia sendiri yang menciptakan dan kini menuntut untuk diingat. Pada malam-malam tertentu saat ia terbangun dari mimpi buruk yang sama, Ardiansa duduk lama di tepi tempat tidurnya, menatap lurus ke lantai. Ia merasa ada langkah kaki yang berhenti tepat di luar pintunya, seperti seseorang berdiri di sana, menunggu. Namun ketika ia memberanikan diri membuka pintu, lorong selalu kosong, kecuali bau samar tanah basah yang seolah mengikuti kemanapun ia pergi. Rumah itu tidak pernah benar-benar diam, dan Ardiansa tahu sesuatu yang ia kubur tak akan selamanya terkubur. Hujan turun deras malam itu, mengguyur kota dengan suara yang menenggelamkan hampir semua kebisingan lain. Petir sesekali menyambar, cahaya putihnya menyelinap lewat celah jendela, dan membuat bayangan di dinding kamar Ardiansa tampak bergerak-gerak seperti sesuatu yang hidup. Ia duduk di tepi tempat tidur, tubuhnya kaku, menunggu mimpi buruk datang lagi. Namun yang datang bukan mimpi, melainkan bunyi kecil yang berbeda. Suara itu terdengar pelan, seperti ada sesuatu yang retak di dalam tembok. Ardiansa mengangkat kepalanya, matanya mengarah ke dinding sisi kiri kamar. Dinding yang selama bertahun-tahun terasa paling dingin, paling lembab. Kini bunyinya lebih jelas, diiringi dengan sensasi aneh. Udara kamar mendadak berbau logam yang tajam. Ia bangkit mendekat ke dinding. Saat tangannya menyentuh permukaan cat, ada sensasi dingin yang menusuk sampai ke tulang, lebih dingin daripada biasanya. Ardiansa menyipitkan mata, memperhatikan garis tipis yang baru saja muncul di sana. Sebuah retakan kecil memanjang ke bawah seperti kulit yang tersayat dengan pisau halus. Sebelum ia sempat bereaksi lebih jauh, sesuatu mengalir dari dalam retakan itu. Cairan merah gelap kental menetes pelan ke lantai dengan suara yang nyaris tidak terdengar. Ardiansa mundur 2 langkah, matanya melebar. Tak percaya. Itu darah, bukan cat warna merah, bukan air karat dari pipa, tapi darah segar yang masih hangat, menebarkan bau besi yang tajam, hingga membuat tenggorokannya tercekat. Ia berdiri terpaku selama beberapa detik, mencoba mencari penjelasan logis. Pipa bocor, tikus mati, pikirnya. Tapi itu tidak menjawab kenapa cairan merah menyala dan kental seperti itu. Bau busuk mulai merayap keluar dari retakan itu, bercampur dengan aroma besi, membentuk kombinasi yang membuat perutnya mual. Ini bukan hanya bau darah, ada aroma daging membusuk, seperti bangkai yang terperangkap terlalu lama. Ardiansa menutup hidungnya dengan telapak tangan, melangkah mundur. Tapi pandangannya tidak bisa lepas dari retakan yang kini semakin panjang, seperti dinding itu bergerak sendiri. Petir menyambar di luar, membuat bayangan retakan tampak seperti cabang pohon mati yang menjalar di permukaan tembok. Ini cuma kelembaban, ini tidak nyata, cuma efek hujan, pikirnya berusaha meyakinkan diri. Ia mengambil ember kecil, mencari alat di gudang, lalu kembali dengan semen instan dan sekop kecil. Aku harus nutup sekarang. Sekarang juga. Gumamnya, suaranya gemetar. Ia menambal retakan itu dengan adukan semen. Menekannya sekuat tenaga
agar cairan merah tidak keluar lagi. Awalnya seolah berhasil, aliran darah itu berhenti dan dinding kembali tampak normal meski masih basah. Namun saat ia hendak berdiri, terdengar suara yang membuat bulu kuduknya berdiri. Suara batu bata yang bergerak dari dalam. Retakan baru muncul bukan di tempat yang ia tambal, tetapi sedikit lebih ke atas. Dan dari sana darah kembali menetes. Lebih deras dari sebelumnya, bercampur dengan cairan hitam yang baunya lebih busuk. Tidak, tidak, tidak. Ardiansa panik, mengambil lebih banyak semen, menutup semua celah yang terlihat. Namun setiap kali ia menutup satu retakan, dua retakan baru muncul di sisinya. Seolah dinding itu menolak untuk disembuhkan. Ia terus bekerja, nafasnya memburu. Peluh bercampur dengan air hujan yang masuk lewat jendela yang lupa ia tutup. Tangan kirinya mulai gemetar, semen tercecer di lantai. Tapi ia tidak berhenti. Ia seperti orang yang berusaha menghentikan banjir dengan tangan kosong. Semakin ia menambal, semakin banyak darah yang keluar. Bahkan kini mengalir di sela-sela lantai yang menembus ke bawah karpet. Bau busuk semakin menyengat, menusuk hingga ke tenggorokan, membuat Ardiansa hampir muntah. Ia terhuyung, duduk bersandar ke sisi tempat tidur, sambil memandangi hasil tambalannya yang berantakan. Dinding itu tampak seperti luka yang terus dibuka paksa, menolak segala bentuk perbaikan. Dalam diam terdengar suara samar, bukan hanya bunyi batu bata bergerak, tapi sesuatu yang lebih jelas, seperti suara nafas. Panjang, berat, seolah seseorang sedang bernafas dari balik dinding itu. Ardiansa membeku, matanya terpaku pada titik retakan yang baru muncul lagi di bagian bawah. Retakan yang perlahan membentuk celah sebesar telapak tangan. Dan di balik celah itu, ia melihat sesuatu bergerak. Hanya sebentar, mungkin bayangan yang tertangkap pantulan cahaya. Tapi jelas bentuknya, seperti jari yang pucat, berusaha meraih keluar. Ardiansa terjatuh ke belakang, merangkak ke arah pintu kamar. Tangannya bergetar hebat, jantungnya berdetak sekeras dentuman drum. Ia menatap sekali lagi sebelum menutup pintu. Darah kini mengalir lebih deras, bercampur dengan sesuatu yang berwarna gelap kehijauan. Dan dinding itu berdenyut, seolah memiliki nadi sendiri. Malam itu Ardiansa tidak tidur. Ia duduk di ruang tamu. Lampu menyala semua. Radio dinyalakan keras-keras untuk menutupi suara yang mungkin muncul dari kamar. Namun telinganya tidak bisa menipu dirinya sendiri. Dari atas samar-samar terdengar bunyi ketukan lagi, pelan teratur, seperti seseorang yang mencoba keluar dari dalam. Ia menutup wajah dengan kedua tangan, tubuhnya gemetar. Ini rumahku, ini cuma rumahku, tidak ada apa-apa, bisiknya. Namun setiap kata terasa kosong. Ia tahu sesuatu di balik dinding itu ingin keluar. Dan semakin ia berusaha menutupinya, semakin kuat tekanan yang datang dari dalam. Sejak malam hujan itu, tidur bukan lagi bagian dari hidup Ardiansa. Setiap kali ia memejamkan mata, telinganya dipenuhi suara dari balik dinding. Ketukan yang semakin keras, seperti palu yang menghantam batu bata dari dalam. Suara itu bukan lagi bunyi samar yang bisa ia abaikan, melainkan hentakan penuh amarah, memaksa dirinya untuk tetap terjaga. Ia mencoba berbagai cara, minum obat tidur, menyalakan televisi semalaman, bahkan tidur di kursi ruang tamu agar menjauh dari kamar. Tapi suara itu selalu mengikuti. Hari-hari Ardiansa menjadi kabur. Malam dan siang kehilangan batasnya. Lingkar hitam di bawah matanya semakin pekat. Wajahnya pucat, tubuhnya menurun drastis. Namun yang paling mengganggu bukanlah kurang tidur, melainkan perubahan suara yang datang dari dinding.
Awalnya ketukan, tapi kemudian suara itu mulai berirama, seperti mengetuk mengikuti pola tertentu. Lalu berubah menjadi hentakan keras, mengguncang bingkai foto yang tergantung. Suatu malam suara itu tiba-tiba berhenti, digantikan oleh sesuatu yang membuat darah Ardiansah membeku. Suara seorang perempuan. Ardiansah. Suaranya serak, pecah tapi jelas. Ia membeku di kursi, tubuhnya dingin. Tidak, tidak mungkin. Namun suara itu datang lagi, kali ini lebih dekat. Kamu dengar aku? Ardiansah berdiri, matanya liar mencari sumber suara, tapi tidak ada siapa-siapa. Hanya rumahnya yang gelap, kecuali lampu meja yang temaram. Jangan, tolong, jangan Ardiansah, jangan. Itu adalah suara Ratna. Kata-kata terakhirnya sebelum semen menutup nafasnya beberapa tahun lalu. Ardiansah mundur hingga menabrak sofa. Kau sudah mati, kau sudah mati, ucapnya dengan nafas terputus-putus. Berusaha menepis kenyataan bahwa suara itu begitu nyata, seolah seseorang benar-benar berada di balik dinding, bicara padanya. Sejak malam itu, suara Ratna menjadi bagian dari rumah. Kadang hanya memanggil namanya pelan, kadang menangis terseduh-seduh, dan yang paling mengerikan adalah ketika suara itu tertawa lirih. Tawa yang tidak seharusnya dimiliki seseorang yang dikubur hidup-hidup. Ardiansah mencoba menutup telinga dengan handphone, memutar musik keras-keras. Namun suara itu selalu bisa menembus, berbisik di sela-sela nada, menggema langsung ke dalam kepalanya. Malam-malam berikutnya tidak lebih baik. Suara hentakan di dinding berubah menjadi suara benda berat yang dilempar dari dalam. Suara Ratna terdengar lebih jelas, bahkan memanggilnya seperti orang yang berdiri tepat di belakangnya. Rumah itu bukan lagi tempat tinggalnya, melainkan penjara bersama hantu masa lalunya sendiri. Ia tahu sesuatu di dalam dinding itu tidak akan pernah berhenti. Tidak sampai semuanya selesai. Ardiansah tidak tahan lagi. Malam-malam penuh suara, bayangan yang melintas di lorong, dan tatapan Ratna yang selalu muncul dalam mimpinya telah menghancurkan akal sehatnya. Pagi itu dengan mata merah dan tangan gemetar, ia memutuskan satu hal, pergi. Ia mengemasi beberapa pakaian seadanya ke dalam tas ransel, mengambil dompet, kunci mobil, dan ponselnya. Saat menutup pintu rumah, ia bahkan tidak berpikir untuk menguncinya. Aku tidak akan kembali, gumamnya pelan, mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Mobil tua yang selama ini jarang ia gunakan, menyala dengan sedikit susah payah, tapi akhirnya hidup. Ia menghela napas lega, menyalakan GPS untuk memastikan arah keluar kota. Namun saat mobil mulai bergerak melewati jalan komplek, perasaan aneh menyergap. Semua jalan terlihat sama. 15 menit kemudian, Ardiansah menyadari ada yang salah. Ia sudah bolak-balik beberapa kali mengikuti petunjuk GPS yang tampak normal. Namun setiap kali jalan menurun dan ia pikir akan keluar ke jalan raya, ia justru mendapati dirinya kembali berada di depan rumah sendiri. Ia menatap rumah itu dengan mata membelalak. Tidak mungkin, aku sudah berbelok 2 kali ke kanan. Ini tidak mungkin. Ia menginjak gas lagi, kali ini mengikuti arah yang berbeda, bahkan mencoba jalan pintas yang jarang ia lewati. Namun hasilnya sama. Ia kembali ke halaman rumah sendiri, seolah kota telah berubah menjadi lingkaran aneh yang selalu bermuara pada tempat itu. GPS di ponselnya tiba-tiba berhenti bekerja. Layar membeku menunjukkan titik merah yang berkedip di posisi rumahnya. Ponselnya mati begitu saja, meski baterai penuh. Sial, sial. Ardiansah melempar ponselnya ke jok belakang, tangannya gemetar. Mobil pun ikut memberontak. Mesin mendadak mati, dan ketika ia mencoba menghidupkannya lagi,
Mobil tetap mati. Ardiansa memukul setir keras-keras. Tubuhnya gemetar di antara marah dan takut. Ia keluar dari mobil, berdiri di tengah jalan. Udara terasa lebih dingin dari biasanya, seolah seluruh lingkungan kehilangan kehidupan. Tidak ada suara burung, tidak ada suara angin, hanya keheningan yang menekan dada. Ia menatap sekeliling, dan di kejauhan, di ujung jalan, ia melihat sosok Ratna berdiri. Perempuan itu berdiri diam, mengenakan baju yang sama, seperti dia dibunuh. Blus putih yang kini ternoda gelap di bagian dada dan rok hitam selutut. Rambutnya panjang terkerai, menutupi sebagian wajah. Tetapi Ardiansa tahu, mata itu menatapnya lurus. Tanpa sadar ia melangkah mundur. "Pergi, jangan ikuti aku." Suaranya serak. Ratna tidak bergerak, tidak satupun bagian tubuhnya bergerak, seolah ia hanyalah patung. Namun setiap kali Ardiansa berkedip, jarak mereka terasa berubah, lebih dekat, lebih nyata. Ia berlari kembali ke rumah, berharap dapat mengunci diri di dalam dan menemukan cara lain untuk kabur. Namun begitu kakinya menginjak ambang pintu, perasaan aneh menyergap. Ia merasa baru saja masuk ke rumah untuk pertama kali malam itu. Padahal ia baru keluar kurang dari setengah jam lalu. Panik membuat pikirannya kacau. Ia menuju ruang bawah tanah, ruang yang selama ini ia hindari, membawa linggis besar. Kalau aku hancurkan dinding itu, kalau aku keluarkan semua ini, mungkin semuanya selesai. Dengan tenaga penuh, ia menghantam dinding tempat Ratna dulu dikurung. Suara logam bertemu bata, menggema keras. Namun anehnya, tidak ada bata yang pecah. Hanya percikan kecil, seolah dinding itu jauh lebih keras dari seharusnya. Ia menghantam lagi dan lagi, hingga tangannya terasa perih. Saat ia berhenti sejenak untuk menarik nafas, baru ia sadar tangannya berdarah. Tidak hanya lecet karena menggenggam linggis, tapi juga penuh luka gores yang dalam, seperti dicakar sesuatu yang tidak terlihat. Darahnya menetes ke lantai, bercampur dengan debu yang beterbangan. Apa yang kau lakukan padaku?" Suaranya hampir menangis. Suara samar menjawab dari balik dinding. "Kamu ingat?" Ardiansa terhuyung ke belakang, menjatuhkan linggis. Retakan kecil tiba-tiba muncul di dinding. Dari celah itu, hembusan angin keluar bersama bisikan lirik yang terdengar di telinganya sendiri. "Aku masih di sini sejak malam itu." Rumah menjadi labirin bagi Ardiansa. Ia mencoba keluar berkali-kali, baik siang maupun malam, tapi selalu kembali ke titik yang sama. Telepon tetap mati, GPS tidak berfungsi, mobil seperti mayat. Dan setiap malam, Ratna hadir bukan lagi hanya di lorong atau ujung jalan, tetapi di dalam rumah. Ia berdiri di pojok ruangan, kadang di dapur, kadang di ujung ruang tamu, kadang tepat di sudut kamar Ardiansa. Tidak pernah bergerak, tidak pernah berbicara, hanya menatap dengan wajah yang tidak sepenuhnya bisa ia lihat, namun cukup jelas untuk membuatnya tak bisa bernafas lega. Ardiansa berhenti tidur di kamar, memilih duduk di kursi sambil memegang pisau dapur. Namun itu tidak membuatnya perasaan aman, karena setiap kali ia menutup mata sebentar, ketika membukanya lagi, Ratna sudah pindah tempat lebih dekat. Tatapannya tetap sama, hampa tapi penuh dendam yang tidak terucap. Hidupnya kini hanya berisi ketakutan, terperangkap dalam rumah yang seharusnya miliknya sendiri. Namun Ardiansa tahu, sejak malam itu, rumah ini bukan lagi rumahnya. Rumah ini milik Ratna. Hari-hari setelah itu menjadi kabur, tidak jelas mana pagi dan mana malam. Ardiansa jarang tidur, dan jikapun sempat memejamkan mata, mimpi buruk menjeratnya, seperti jaring laba-laba yang tak terlihat.
Ketika bangun, tubuhnya terasa sakit, seakan dipukuli berkali-kali. Awalnya ia mengira semua luka yang ia rasakan berasal dari linggis ketika upaya menghancurkan dinding beberapa hari lalu. Namun ketika ia membuka bajunya, ia menemukan sesuatu yang lebih aneh. Bekas cakaran panjang di punggung dan dada. Luka itu dalam seperti digores dengan kuku yang tajam. Tapi ia tahu tidak ada seorang pun yang menyentuhnya. Malam berikutnya luka baru muncul lagi, kali ini di lengan dan paha. Seperti seseorang menyeret kuku ke kulitnya ketika ia tidur. Ardiansa mencoba merekam tidurnya dengan kamera ponsel, berharap bisa menemukan penjelasan rasional. Namun yang ia dapatkan justru membuatnya hampir memecahkan ponsel itu. Rekaman menunjukkan dirinya tidur gelisah. Lalu di menit berikutnya, tangannya sendiri terangkat dan menggores kulit lengan seolah dikendalikan oleh sesuatu yang tak terlihat. Mata Ardiansa dalam rekaman terbuka setengah kosong dan bibirnya bergerak tanpa suara seperti sedang berbicara dengan seseorang. "Aku gila," gumamnya berjongkok di sudut ruangan dengan napas tersengal. Pada hari keempat setelah percobaan kaburnya, Ardiansa mulai menulis. Ia menemukan buku catatan tua dan mulai mencoret-coret, bukan lagi dengan urutan yang jelas, melainkan kata-kata acak yang tidak selalu bisa ia pahami sendiri. Dia tidak pergi, dia tidak pernah pergi. Tembok itu bernafas, aku bisa mendengarnya. Ratna, aku minta maaf Ratna. Jangan lihat aku lagi Ratna. Coretan-coretan itu semakin hari semakin kacau. Huruf-huruf besar dan melengkung aneh seperti ditulis dengan tangan gemetar atau terburu-buru. Beberapa halaman bahkan hanya berisi satu kata yang diulang puluhan kali. Maaf. Kadang ia berhenti menulis, hanya menatap dinding selama berjam-jam, seolah menunggu sesuatu menjawab tatapannya. Kadang ia berbicara sendiri, bercampur antara permohonan maaf, sumpah serapah, dan ceritan putus asa. Rumah itu menjadi lebih pengap, udara semakin berat, seolah dinding-dindingnya menutup perlahan. Tetangga mulai memperhatikan perubahan yang semakin jelas. Pagi hari mereka sering mendengar suara teriakan samar dari dalam rumah. Teriakan ketakutan, kadang diikuti suara benda jatuh. Salah satu tetangga, Pak Darman, mencoba mendekat suatu sore untuk memastikan keadaan Ardiansa. "Pak Ardi," panggilnya sambil mengetuk pintu pagar. Tidak ada jawaban. Ia mencoba lagi, kali ini dengan lebih keras. "Pak Ardi, gak apa-apa kan?" Dari dalam terdengar suara langkah cepat, lalu hening mendadak. Pintu tidak terbuka. Saat Pak Darman mendekat ke jendela, ia melihat sekilas bayangan seseorang bergerak cepat ke arah lorong, tapi tidak jelas wajahnya. Yang ia dengar berikutnya membuatnya merinding. Suara perempuan berbisik pelan, seperti dari balik dinding, memanggil nama Ardiansa berulang-ulang. Pak Darman mundur perlahan. "Ini rumah aneh betul," gumamnya sebelum pergi, memutuskan untuk tidak ikut campur lebih jauh. Ardiansa tidak tahu lagi bagaimana caranya keluar dari situasi itu. Luka di tubuhnya semakin banyak. Setiap kali ia mencoba tidur, ia terbangun dengan bekas goresan baru. Ia mencoba mengikat tangannya sendiri ke tempat tidur, berharap bisa menghentikan gerakan saat tidur. Namun hasilnya nihil, luka tetap muncul, bahkan lebih parah. Suatu malam ia bangun dengan darah di telapak tangannya sendiri. Ia menatap cermin, mendapati wajahnya penuh goresan. Merah tipis yang belum ada ketika ia tidur. Di cermin itu juga ia melihat sesuatu di belakangnya. Ratna berdiri di pojok kamar, hanya menatap. Tidak ada suara, tidak ada gerakan selain rambut panjangnya yang sedikit bergoyang, seolah tertiup angin yang tidak ada. Ardiansa memutar tubuh, tetapi pojok kamar itu kosong. Hanya ada kursi lama
dan tumpukan pakaian yang belum ia sentuh berhari-hari. Namun ketika ia menatap cermin lagi, bayangan Ratna masih ada di sana. Tatapan matanya tajam dan tidak berkedip. Hari-hari berikutnya, Ardiansah semakin jarang makan. Tubuhnya kurus, matanya cekung. Ia menulis lebih banyak di jurnal. Tulisannya kini hampir tidak terbaca, penuh simbol dan angka yang tidak beraturan. Dalam salah satu halaman, ia menulis, "Kalau aku buka dindingnya, dia akan keluar. Kalau dia keluar, mungkin aku bisa pergi. Tapi kalau dia keluar, dia akan lihat wajahku lagi." Kegilaannya mencapai puncak pada malam ketika suara Ratna terdengar jelas memanggil, "Aku di sini, Ardiansah." Dari balik dinding yang sama, Ardiansah menjerit, mengambil pisau dapur dan menebas udara di depan dinding sambil menangis. "Diam, diam kau!" Tetangga yang lewat mendengar jeritan itu. Mereka mencoba membuka pagar, tapi pintu terkunci dari dalam. Salah satu dari mereka mendengar sesuatu yang membuat darahnya dingin. Suara dua orang berbicara di dalam rumah. Satu suara milik Ardiansah yang berteriak histeris. Satu lagi suara perempuan tenang namun menyusup telinga. Mereka mundur, memutuskan untuk tidak ikut campur. Dan esoknya hanya saling bertukar pandang ketika rumah itu kembali sunyi. Namun di dalam rumah itu Ardiansah tahu ia tidak sendiri. Luka-luka di tubuhnya menjadi bukti bahwa sesuatu sedang mengikis perlahan kewarasannya dan hidupnya. Ratna tidak hanya menghantui pikirannya, ia kini meninggalkan jejak nyata di tubuhnya. Dan setiap kali ia menatap dinding itu, ia tahu waktunya semakin habis. Malam itu Ardiansah akhirnya menyerah. Tidak ada lagi yang bisa ia lakukan. Tidak ada jalan keluar, tidak ada jawaban, tidak ada kedamaian. Luka-luka di tubuhnya perih, sebagian masih mengalirkan darah tipis yang merembas ke baju. Nafasnya berat, seperti menahan beban yang terlalu lama dipikul. Ia berjalan perlahan menuju kamar tempat dinding itu berdiri. Dinding yang menjadi penjara saksi bisu dari semua kebiadaban yang ia lakukan 22 tahun lalu. Ia tidak membawa pisau, tidak membawa linggis, hanya dirinya sendiri yang terseret langkah menuju pusat neraka pribadinya. Ardiansah duduk di lantai, punggungnya bersandar ke kasur tua yang sudah kotor. Matanya menatap dinding itu lama, sangat lama. Hingga ia merasa dinding itu seperti bernafas. "Ini rumahmu sekarang, Ratna. Aku sudah kalah." Hening hanya bertahan sebentar. Sebuah suara lirih terdengar bukan dari dalam kepalanya, tapi nyata. Seperti ada seseorang yang mencakar permukaan tembok dari sisi lain. Perlahan bunyinya berubah menjadi retakan, disertai debu yang jatuh dari selah bata. Ardiansah terdiam, jantungnya berdegup kencang. Namun tidak ada lagi ketakutan yang sama seperti dulu. Justru ada kelegaan yang aneh, seperti seseorang yang akhirnya menerima vonis mati setelah lama menunggu. Retakan itu semakin besar, menjalar ke seluruh permukaan dinding. Ardiansah hanya duduk, menyaksikan, tidak bergerak, ketika dinding itu akhirnya runtuh dengan suara bergemuruh. Debu mengepul memenuhi udara, dan di balik lapisan bata yang hancur terlihat sesuatu yang selama ini terkubur. Namun itu bukan hanya tulang belulang biasa. Tubuh Ratna tampak setengah tertanam di antara lapisan bata. Sebagian tulang rusuknya menonjol keluar dari sisa kain baju putih yang ia kenakan. Rambut hitam panjangnya masih melekat, meski sebagian telah rontok dan kusut. Tangannya masih berada dalam posisi mencakar dengan kuku yang patah dan penuh goresan di bata di sekitarnya. Ardiansah menatap itu tanpa berkedip. Setetes air mata jatuh dari sudut matanya.
Kau berusaha keluar, bahkan sampai akhir. Suaranya bergetar, hampir tidak terdengar. Udara di dalam ruangan mendadak berubah dingin. Bau busuk yang selama ini hanya samar, kini terasa sangat kuat, bercampur dengan aroma besi dari darah lama, yang seolah ikut mengalir kembali. Dari celah debu yang masih melayang, sosok muncul perlahan. Ratna, bukan bayangan, bukan halusinasi. Ardiansah tahu itu. Tubuhnya utuh, wajahnya pucat, namun jelas terlihat. Mata yang dulu hidup kini tampak hampa, namun penuh dendam yang membeku. Ia melangkah keluar dari celah dinding. Gerakannya pelan, nyaris tanpa suara. Ardiansah terisak. Kau benar-benar ada. Suaranya patah, bercampur ketakutan dan kelegaan aneh yang tidak bisa ia jelaskan. Ratna berhenti satu langkah di depannya. Ia tidak menjerit, tidak menampakkan kemarahan, seperti yang selalu ia bayangkan dalam mimpi buruk. Justru suaranya tenang, hampir lembut, namun membuat bulu kuduk berdiri. Akhirnya, kamu dengar aku. Kata-kata itu menghantam dada Ardiansah lebih keras daripada pukulan apapun. Semua kenangan malam itu, tatapan ketakutan Ratna, suara tangisannya, dan tembok yang menelan hidup-hidup kembali menyesak ke permukaan. Ardiansah tertawa pelan, lirih lalu semakin keras, hingga terdengar seperti tawa orang yang kehilangan akal. Air mata jatuh tanpa henti, bercampur dengan suara histeris yang menggema di kamar. Aku dengar sekarang. Tangannya meraih sesuatu di sampingnya. Sebilah pisau dapur yang entah sejak kapan ia letakkan di sana. Tanpa ragu, ia mengangkatnya dan menusuk lehernya sendiri. Darah muncrat mengotori lantai, tapi ia tidak berhenti. Pisau itu ditarik keluar, lalu ditancapkan lagi dan lagi, sambil tertawa histeris. Berubah menjadi suara mengerikan yang patah-patah. Sosok Ratna hanya berdiri, menatap tanpa ekspresi, ketika tubuh Ardiansah roboh ke lantai. Darahnya membentuk genangan besar, mengalir perlahan ke arah kaki Ratna, seolah ingin menyentuhnya untuk terakhir kali. Ruangan itu hening kembali, kecuali nafas terakhir Ardiansah yang terdengar seperti bisikan memohon ampun. Ratna perlahan menoleh ke dinding tempat ia dikurung dulu. Ia kembali menatap tubuh lelaki yang kini tak lagi bernyawa. Senyum samar muncul di wajahnya, senyum yang lebih dingin daripada malam paling gelap. Kau sudah mendengar, bisiknya. Tapi belum semua mendengar. Udara ruangan semakin dingin. Lampu kamar berkerlip-kerlip dan sosok Ratna memudar perlahan seperti kabut yang tersapu angin. Hanya dinding yang setengah hancur dan tubuh Ardiansah yang tersisa sebagai saksi. Malam itu rumah itu benar-benar diam untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun. Diam yang lebih mengerikan daripada semua jeritan sebelumnya. Pagi berikutnya, aroma busuk yang menyengat membuat tetangga melapor ke polisi. Rumah itu sudah terkenal aneh, tapi kali ini bau yang keluar benar-benar tidak tertahankan. 2 mobil patroli berhenti di depan pagar besi berkarat dan beberapa petugas mendekat dengan masker menutupi wajah. Siapkan palu untuk dobrak. Sepertinya ini serius, ujar salah satu petugas senior. Ketukan pertama tidak mendapat jawaban. Ketukan kedua pun sama. Akhirnya dengan satu pukulan keras, pintu depan terbuka. Bau yang keluar begitu tajam, seperti darah bercampur bangkai lama. Salah satu polisi muda yang ikut masuk hampir muntah seketika. Ya Tuhan, gumamnya sambil menutup hidung dengan tangan. Rumah itu gelap, tirai jendela tertutup rapat, dan lantai penuh bercak merah yang sebagian sudah mengering. Mereka menyusuri lorong perlahan, mendengar suara tetesan cairan dari atas.
periksa kamar di atas, dan 2 polisi naik menggunakan senter. Di kamar paling ujung, mereka menemukan Ardiansah tergantung dengan seutas tali di langit-langit. Tubuhnya berayun pelan. Namun yang membuat semua orang membeku adalah lehernya yang tergorok dalam. Tanda jelas bahwa ia memotong sendiri lehernya sebelum menggantung. Darah menetes dari luka itu membentuk genangan besar di lantai kayu yang kini berubah menjadi merah tua. Ini gila. Salah satu polisi muda berbisik, matanya tidak sanggup menatap lebih lama. Di sudut kamar mereka menemukan sesuatu yang lebih mengerikan. Dinding yang setengah runtuh, bata-batanya hancur, memperlihatkan ruangan sempit di baliknya. Bau busuk yang selama ini memenuhi rumah jelas berasal dari sana. Dengan hati-hati mereka menyalakan lampu tambahan dan melihat ke dalam celah. Seorang polisi hampir menjerit ketika melihat tulang belulang manusia setengah tertanam di sisa bata. Tangannya masih dalam posisi mencakar, kukunya patah, dan di tubuh itu masih melekat kain putih lusuh yang menempel pada tulang rusuk. Korban lama, kita harus pastikan identitasnya. Hubungi forensik sekarang. Polisi muda yang tadi hampir muntah kini berdiri kaku. Pandangannya terpaku pada dinding dan tubuh yang tergantung. Rumah itu terasa jauh lebih dingin dari udara pagi di luar. Sementara mereka menunggu tim forensik, salah satu polisi muda melangkah keluar kamar untuk mengambil nafas sebentar. Namun ketika ia menuruni tangga, langkahnya terhenti. Ada suara-suara samar pelan, seolah datang dari dinding rumah itu sendiri. Masih banyak yang belum membayar. Polisi itu membeku. Siapa itu? Tanyanya spontan menoleh ke arah lorong kosong. Tidak ada siapa-siapa, hanya suara radio dari rekaman di luar yang terdengar samar. Ia menelan ludah, mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya imajinasinya. Tapi ketika ia melangkah lagi, suara itu terdengar jelas di telinganya, seperti seseorang berbisik tepat di belakangnya. Masih banyak yang belum membayar. Polisi itu berbalik cepat. Senter diarahkan ke seluruh ruangan. Kosong. Jantungnya berdetak kencang. Ia kembali ke kamar sambil berkata pelan. Pak, saya dengar sesuatu, Pak. Kau mungkin hanya kaget. Fokus saja, kita selesaikan ini cepat. Namun ia tahu apa yang ia dengar itu nyata. Beberapa jam kemudian, tim forensik datang, membawa 2 kantong jenazah keluar. Satu berisi tubuh Ardiansah yang sudah kaku, dan satu lagi berisi tulang belulang yang belum teridentifikasi. Wartawan mulai berdatangan. Kamera dan mikrofon diarahkan ke rumah yang kini dipasangi garis polisi. Beberapa polisi yang masih memeriksa lokasi mengaku mendengar suara aneh dari bisikan sampai ketukan di dinding. Salah satu teknisi forensik berkata pelan pada rekannya, rasanya rumah ini hidup. Sore menjelang malam, garis polisi masih melintang di depan pagar. Rumah itu kembali kosong, ditinggalkan seperti sebelumnya. Tidak ada yang berani mendekat kecuali petugas jaga. Namun jika seseorang berdiri cukup lama di depan pagar pada malam hari, mereka bisa merasakan sesuatu. Udara dingin yang keluar dari celah jendela, seperti nafas panjang yang berat. Beberapa bahkan bersumpah melihat bayangan perempuan berdiri di lantai atas, menatap keluar dengan mata kosong. Dan di dalam bisikan angin malam, terkadang terdengar suara lirih. Samar seperti yang didengar polisi muda tadi. Masih banyak yang belum membayar. Rumah itu tetap berdiri, sepi, namun bukan rumah kosong biasa. Ia menyimpan jejak darah, dendam, dan suara yang tidak pernah benar-benar hilang. Dan cerita selesai sampai di sini. Semoga cerita ini bisa menemani hari-hari teman-teman semua ya. Sampai di sini Mimin pamit undur diri, mohon maaf apabila banyak salah kata.
Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.